Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Perhitungan dan Pengendalian BOP. Adapun anggota kelompok yang akan berpartisipasi dalam presentasi ini, yakni yang pertama, Kevin Putra Senawi, yang mana itu saya sendiri. Kedua, Saudari Miftahul Fuji Amalia Burhan. Ketiga, Saudara Marco Polo. Dan yang terakhir, Saudara M. Rizal. Ini adalah sub pokok materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar biaya overhead pabrik. Yang kedua, kita akan membahas penaksiran anggaran BOP. Yang ketiga, menghitung biaya overhead pabrik dan menentukan tarif pembebanan BOP. Dan yang terakhir, kita akan membahas selisih biaya overhead pabrik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Materi pertama, konsep dasar biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Berikut adalah contoh biaya yang dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Dan biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Selanjutnya, BOP atau biaya overhead pabrik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel adalah biaya overhead yang berubah sebanding dengan perubahan produksinya. Dengan kata lain, biaya overhead variabel akan meningkat seiring dengan naiknya volume produksinya, dan begitupun sebaliknya. Contoh dari biaya overhead variabel adalah biaya perlengkapan kantor dan juga biaya lembur. Yang kedua, biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan pada volume produksinya. Contoh dari biaya overhead tetap adalah sewa pabrik, pajak properti, dan depresiasi. Yang ketiga dan yang terakhir, biaya overhead semi variabel. Biaya overhead semi variabel adalah biaya overhead yang perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksinya. Artinya, biaya overhead semi variabel ini memiliki karakteristik biaya overhead tetap maupun biaya overhead variabel. Contoh dari biaya overhead semi variabel adalah biaya utilitas. Baiklah, untuk sub materi pertama sampai di sini, dan untuk sub materi kedua saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Miftahul Fuji Amalia Burhan dengan NIM A0312011119.
Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah penaksiran anggaran biaya overhead pabrik. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Adapun 4 macam kapasitas yang dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. 1. Kapasitas produksi teoritas atau ideal. Kapasitas produksi teoritas atau ideal adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat diproduksi oleh perusahaan tanpa hambatan intern maupun hambatan ekstern, yang dimana hambatan intern misalnya reparasi dan pemeliharaan mesin, libur nasional, dan libur mingguan. Sedangkan hambatan ekstern misalnya kekosongan pesanan penjualan. Pada tingkat kapasitas ini, pabrik dianggap bekerja selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun tanpa henti, sehingga tercapai kapasitas produksi sebesar 100%. 2. Kapasitas produksi praktis atau realitas. Kapasitas produksi praktis atau realitas adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan hambatan intern, yang dimana pada kapasitas ini dianggap hambatan-hambatan ekstern tidak ada. 3. Kapasitas produksi normal atau jangka panjang. Kapasitas produksi normal atau jangka panjang adalah kapasitas produksi yang didasarkan pada kapasitas produksi praktis dengan mempertimbangkan permintaan terhadap produk. Pada kapasitas ini sudah dipertimbangkan secara baik hambatan intern maupun hambatan ekstern jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu 5 tahun. 4. Kapasitas produksi yang sesungguhnya. Kapasitas produksi yang sesungguhnya adalah kapasitas produksi yang didasarkan atas taksiran produksi periode yang akan datang. Dalam satu periode, kapasitas produksi yang sesungguhnya dapat lebih besar, sama, ataupun lebih kecil daripada kapasitas produksi normal. Dalam jangka waktu yang panjang, total kapasitas produksi yang diharapkan harus sama dengan total kapasitas produksi normal. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Marco Polo dengan NIM A03120164 akan menjelaskan submateri yang ketiga, yaitu menghitung biaya overhead pabrik dan menentukan tarif pembebanan BOP. Menentukan dasar tarif pembebanan BOP, terdapat beberapa macam dasar yang dapat kita pakai untuk pembebanan BOP. Antara lain, pertama, jumlah satuan pokok atau unit produksi. Metode ini langsung memberikan biaya overhead pabrik kepada produk dan digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Rumusnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Itulah tarif BOP per satuan. Sebagai contoh, perkiraan biaya overhead pabrik untuk periode ini adalah $1 juta dan normal kapasitas produktif adalah 250.000 unit. Tingkat aplikasi overhead pabrik menggunakan unit metode produksi akan dihitung sebagai berikut. $1 juta dibagi 250.000 unit sama dengan $4 per unit of production. Kemudian bagian kedua yaitu biaya bahan langsung. Biaya overhead pabrik berhubungan langsung dengan bahan-bahan langsung. Dengan rumus, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tahan baku yang dipakai dikali 100%, itulah persentase BOP dari biaya bahan baku. Sebagai contoh, perkiraan biaya overhead pabrik Stone Corporation untuk periode tersebut adalah $1 juta. Asumsikan bahwa perkiraan biaya bahan langsung adalah $500.000 dengan menggunakan biaya bahan langsung sebagai dasar. $1 juta
dibagi $500.000 dikali 100 sama dengan 200%. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Metode ini sesuai jika terdapat hubungan langsung antara biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Sebagai rumus, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100% sama dengan persentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, jika perkiraan biaya overhead pabrik adalah 1 juta dan perkiraan biaya tenaga kerja langsung adalah 2 juta, maka dapat dikatakan 500 jam kerja langsung dengan asumsi $4 per jam kerja langsung. Tarif aplikasi overhead pabrik Stone Corporation adalah 1 juta dibagi 2 juta dikali 100% itu sama dengan 50%. Kemudian yang keempat yaitu jam kerja langsung. Metode ini sesuai bila ada hubungan langsung antara biaya overhead pabrik dan jam kerja langsung, dan bila ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat upah per jam. Sebagai rumus, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif BOP jam tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa perkiraan biaya overhead pabrik perusahaan batu untuk periode adalah $1 juta dan perkiraan jam kerja langsung adalah 500.000, maka 250.000 unit dengan 2 jam kerja langsung per unit, sehingga diperoleh $1 juta dibagi $500.000 itu sama dengan $2 per direct labor horse. Kemudian yang kelima itu jam mesin. Metode ini menggunakan waktu yang diperlukan mesin untuk melakukan operasi serupa sebagai dasar dalam menghitung tingkat aplikasi overhead pabrik. Metode ini sesuai jika ada hubungan langsung antara biaya overhead pabrik dan jam mesin. Sebagai rumus, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesin. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa perkiraan biaya overhead pabrik perusahaan batu untuk periode adalah $1 juta dan perkiraan jam mesin adalah 15.000. Tarif aplikasi overhead pabrik dapat dihitung $1 juta dibagi 15.000 itu sama dengan $66,7 per jam kerja. Menghitung BOP dan mengalokasikannya ke produk. Tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung BOP yaitu: 1. Perusahaan harus menyusun anggaran BOP yang didasarkan pada volume kegiatan perusahaan yang akan dilaksanakan di masa akan datang. 2. Perusahaan harus dapat menentukan dan memperkirakan dasar pembebanan BOP. Penentuan dasar pembebanan BOP dilakukan berdasarkan satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan jam tenaga kerja. Untuk menghitung BOP dapat dilakukan dengan rumus biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu selisih biaya overhead pabrik. Adapun cara untuk menghitung selisih BOP terdiri dari: yang pertama, perhitungan selisih biaya overhead pabrik. Dalam menghitung selisih BOP, harus membandingkan antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Jika BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP dibebankan, maka itu disebut underupheld factory overhead, yang sifatnya tidak menguntungkan. Sebaliknya, jika biaya dibebankan lebih besar, maka itu disebut overupheld factory overhead, yang sifatnya menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu analisis selisih BOP. Terdapat dua cara dalam analisis selisih BOP, antara lain yang pertama, selisih anggaran. Selisih anggaran adalah selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara BOP sesungguhnya dibandingkan budget BOP pada kapasitas sesungguhnya. Adapun rumus untuk menghitung selisih anggaran yaitu selisih anggaran sama dengan BOP sesungguhnya dikurang FKSB, atau bisa juga selisih anggaran sama dengan BOP sesungguhnya dikurang dalam kurung kapasitas normal dikali tarif BOP tetap dikurang dalam kurung kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP variabel. Kemudian yang kedua, selisih BOP disebabkan karena selisih kapasitas.
Selisih kapasitas berhubungan dengan BOP tetap yang disebabkan kapasitas sesungguhnya yang dicapai lebih kecil dibanding kapasitas yang dipakai untuk menghitung tarif. Adapun rumus untuk menghitung tarif yaitu selisih kapasitas sama dengan FKSB dikurang BOP sesungguhnya, atau bisa juga selisih kapasitas sama dengan dalam kurung kapasitas normal dikurang kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP tetap. Kemudian yang ketiga, perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Ada dua cara perlakuan selisih dari BOP. Yang pertama, selisih BOP disebabkan karena selisih anggaran. Selisih BOP dibebankan kembali ke dalam rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan HPP. Adapun jurnal yang dibuat apabila selisih menguntungkan yaitu didebit selisih BOP dan dikredit persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan harga pokok penjualan. Sedangkan jurnal yang dibuat apabila sifat tidak menguntungkan yaitu didebit persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan harga pokok penjualan, sedangkan dikredit yaitu selisih BOP. Kedua, selisih BOP disebabkan karena selisih kapasitas. Selisih BOP diperlakukan langsung ke dalam elemen rugi laba. Adapun jurnal yang dibuat apabila selisih BOP menguntungkan, yaitu didebit selisih BOP, kredit rugi laba, dan didebit rugi laba, dikredit laba yang ditahan. Sedangkan jurnal yang dibuat apabila BOP sifatnya tidak menguntungkan, yaitu didebit rugi laba, dikredit selisih BOP, dan didebit laba yang ditahan, dikredit rugi laba. Baik, terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.